Nadia di Bumiku 1. Ya Sobat Bumi, sekarang Nadia lagi berada di kali ini, tepatnya di daerah Dadap, Jakarta Barat. Dan Sobat Bumi bisa lihat ya kondisi kali di sini. Di sebelah sana itu banyak banget timbunan sampah. Dan di samping Nadia ada WC terapung Sobat Bumi. Padahal Sobat Bumi tahu nggak, dengan kita membuang kotoran di WC terapung ini, itu bisa mencemarkan air kali dan menyebarkan penyakit. Bahaya kan? Sobat Bumi, sebenarnya walaupun kita belum memiliki sanitasi yang baik, tapi kita bisa kok membuat toilet sederhana dan ramah lingkungan dari barang-barang bekas. Seperti inovasi dari Sobat Bumi kita yang satu ini, kira-kira seperti apa ya proyeknya? Penasaran? Pastinya memberikan inspirasi nih ya. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku 1. Sobat Bumi, seberapa banyak air yang kita gunakan setiap hari? Yuk kita hitung. Menurut data dari WHO atau World Health Organization, jumlah air minimal yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga per hari meliputi kebutuhan untuk minum 10 liter, memasak 20 liter, membersihkan diri 30 liter, mencuci pakaian 40 liter, membersihkan rumah 50 liter, bercocok tanam 60 liter, dan sanitasi 70 liter. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, kita sudah menghabiskan air minimal 280 liter per hari. Kira-kira cukup nggak ya Sobat Bumi, air yang ada di bumi memenuhi kebutuhan kita? Mungkin sebagian Sobat Bumi mengira kalau bumi memiliki air yang berlimpah. Memang benar, melimpah karena 71% dari luas bumi ditutupi oleh perairan. Namun dari jumlah air yang ada di bumi, 97%-nya terdiri dari air laut dan 3% adalah air tawar yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3% jumlah air tawar yang ada, yang hanya dapat dimanfaatkan oleh 7 miliar jiwa manusia di dunia hanya sekitar sepertiganya saja. Data dikutip dari artikel World Wildlife Foundation atau WWF. Kita harus hemat bijaksana dalam menggunakan air. Jangan sampai kita mengalami krisis air hanya karena boros menggunakan air. Hemat menggunakan air bisa berarti mengurangi porsi air atau mencari alternatif pengganti air, misalnya untuk sanitasi flushing atau membilas toilet. Sobat Bumi kita Muhammad Reza Sukmawardana, siswa SMA 1 Garut yang mengembangkan inovasi toilet tanpa air yaitu composting toilet. Toilet dengan tagline hemat air dapat kompos ini berhasil menghantarkan Sobat Bumi kita menjadi pemenang di ajang perlombaan Climate Smart Leaders 2012. Yuk kita belajar lebih banyak dengan Sobat Bumi kita di episode kali ini. Dadap dan nemu lagi nih satu WC terapung di sini. Lumayan banyak ya Sobat Bumi ternyata WC terapung di daerah Jakarta ini. Daripada Sobat Bumi menggunakan WC terapung di sini, mendingan saksiin deh obrolan yang satu ini dengan Sobat Bumi kita yaitu Muhammad Reza Sukmawardana karena dia punya project nih. Inovasinya yaitu membuat composting toilet dengan tagline hemat air dapat kompos. Kira-kira seperti apa ya projectnya ini? Mau tahu kan? Saksiin ya obrolannya. Halo Sobat Bumi, perkenalkan saya Muhammad Reza Sukmawardana, saya dari SMA Negeri 1 Garut, dan saya merupakan salah satu pemenang dari Climate Smart Leader tahun 2012. Nah, proyek saya ini mengenai composting toilet. Mau tahu mengenai proyek saya? Ayo ikutin saya. Oke, sebelumnya proyek saya ini adalah proyek composting toilet, di mana ini adalah toilet tanpa menggunakan air. Seperti bisa dilihat di sini kita mengandalkan serbuk gergaji atau jerami sebagai alas, sehingga kotoran tersebut jatuhnya di serbuk gergaji itu. Jadi kita bisa menghemat air, walaupun memang hanya untuk meminimalisir penggunaan air yang besar untuk sanitasi. Buat saya sendiri, ini tertarik pertama dari Garut sendiri, di mana Garut sendiri masih banyak daerah yang kekurangan air. Karena emang setelah kita datang dan mendapatkan sebuah fakta bahwa 46% masyarakat Garut itu masih menggunakan
masih buang air besar sembarangan. Nah, setelah itu kita lihat di Indonesia juga masih banyak orang yang buang air besar sembarangan. Dari situ saya terpikirkan buat mencari suatu ide dan mengambil ide dari luar mengenai composting toilet ini, tapi saya kembangkan lagi di mana kita bisa membuatnya dengan mudah dan juga hemat gitu, murah. Kita bisa membuatnya di mana aja dan efisien buat gitu. Bisa dilihat di sini juga dalam satu hari itu orang sekitar menggunakan 20 liter per hari untuk sanitasi. Belum lagi apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan masyarakat di Indonesia itu. Ya, buat lokasi yang tepat untuk digunakan, pertama itu ada di daerah yang kurang air, yang seperti di daerah-daerah Garut itu masih banyak. Dan yang kedua adalah daerah yang sanitasinya jelek, seperti di Garut juga, seperti di Cibatu atau Pakenjing, itu daerah yang masih sanitasinya kurang dan airnya pun lumayan sulit digunakan. Buat di kota besar, dari saya sendiri yakin bisa digunakan, tapi yang susahnya itu kita harus merubah kebiasaan masyarakat perkotaan sendiri yang sudah terbiasa menggunakan toilet dengan air. Pasti dari awalnya mereka pun tidak terbiasa kan menggunakan toilet tanpa menggunakan air. Paling itu aja sih kesulitannya, tapi saya yakin ini bisa diterapkan di daerah perkotaan. Tentunya composting toilet sama toilet biasanya itu berbeda, karena di sini composting toilet kita nggak menggunakan air, kita sebisa mungkin menghemat air. Bahkan kalau bisa untuk membersihkan kotoran dari itunya kita menggunakan tisu. Tapi karena emang masih sulit, kita nggak apa-apa menggunakan air dulu. Misalnya selain hemat air dan mendapatkan kompos juga kan tadi daerah sanitasi, jadi bisa memperbaiki sanitasi di daerah yang memang sanitasinya buruk. Dengan ini mungkin bisa lebih baik daripada penggunaan pacilingan yang disebut di sini pacilingan, itu bisa lebih baik lagi mungkin dengan cara seperti ini. Dan juga mengurangi ya tadi bibit penyakit yang digunakan dari toilet yang tidak seharusnya dipakai gitu. Sobat Bumi, di sekitar kali di daerah Dadap ini ternyata ada salah satu toko material yang menjual jenis toilet nih yang biasa digunakan oleh warga Indonesia di rumahnya. Kebetulan Nadia juga pakai jenis toilet yang ini di rumah Nadia. Sobat Bumi, kira-kira composting toilet milik Reza ini seperti apa ya? Penasaran gak sih? Dan kira-kira bisa menggantikan toilet ini nggak ya? Saksiin aja yuk langsung di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari composting toilet ini dan juga bahan-bahan yang ada. Di sini yang paling penting itu adalah wadah di dalamnya ini, yaitu berupa serbuk gergaji dan juga ember yang berada di dalamnya. Nah ini serbuk gergaji buat yang lainnya. Selain itu juga buat tempat duduknya itu bisa sesuai selera. Jadi misalnya emang pengen yang jongkok, kita bisa menggunakan toilet composting toilet yang sana. Tapi emang kalau misalnya emang udah terbiasa dengan toilet yang duduk, bisa menggunakan yang seperti ini. Ini tergantung dari bagaimana orangnya menggunakan composting toilet tersebut. Selain itu juga bahan-bahannya ini kita menggunakan barang-barang, bisa menggunakan barang-barang bekas. Seperti bisa dilihat di sini, ini ada bekas meja yang kita gunakan bekasnya. Selain itu juga di sini bila dilihat ini adalah bekas kursi yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai, kita gunakan buat ini. Dan itu juga buat serbuk gergaji ini bisa digunakan. Selain serbuk gergaji dan jerami, kita bisa menggunakan dedaunan, tetapi dedaunan itu membutuhkan jumlah yang lebih banyak dibanding dengan jerami ataupun serbuk gergaji. Nah, setelah tadi tahu mengenai bahan-bahannya yang mudah didapatkan, proses penggunaannya juga sangat gampang. Di sini apabila itu kita setelah menyediakan ember dan serbuk gergaji, setelah itu kita ya seperti biasa melakukan kegiatan nabung itu. Apabila telah selesai, kotoran tadi bisa ditutupi menggunakan serbuk gergaji yang lainnya. Asal kotoran tersebut tertutupi oleh ini dan tidak tercium baunya. Nah, setelah kita melakukan buang air besar tadi, kita tunggu sampai penuh. Tapi selain itu juga composting toilet ini bisa digunakan untuk buang air kecil. Apabila telah penuh tadi, kita bisa mengambilnya
dan membawanya ke kompos bin untuk selanjutnya menjadi proses pematangan kompos itu. Nah, setelah tadi di composting toilet embernya telah penuh, sekarang kita bawa ke kompos bin. Di sini kita bekerja sama dengan SMK Pertanian, di mana yang selama ini sudah membantu kita di kompos bin ini. Nah, apabila tadi memang sudah penuh, dibawa ke kompos bin, lalu dituangkan di kompos bin. Setelah itu, kita tutupi lagi bagian atasnya dengan jerami. Ini menggunakan jerami pertama sebelum memang kita menuangkan kotoran itu agar E. coli-nya tidak masuk ke tanah. Jadi sebelumnya semuanya ditutupi oleh ini jerami. Selain itu juga proses pematangan kompos ini berlangsung 3 bulan setelah penuh. Jadi setelah 3 bulan kompos bisa dapat digunakan. Selain itu juga dengan jerami ataupun serbuk gergaji itu bisa seperti yang tadi dikatakan bisa membunuh kuman-kuman dan bibit penyakit. Nah, proses air dari membuang kompos bin tadi, ember ini bisa kita gunakan kembali dengan cara dibilas saja, disiram dengan air. Lalu air tersebut bisa kita siramkan saja di kompos bin sebagai proses membantu proses pematangan itu sendiri. Nah, setelah ember tadi dibilas, sebelum dipakai lagi, kita menggunakan serbuk gergaji lagi sebagai alasnya, biar kotorannya tidak menempel pada bagian bawah dari embernya. Nah, jadi composting toilet ini selain menghemat air dan menempatkan kompos, ini juga sangat simpel, praktis, dan juga memang bisa digunakan untuk lahan pertanian. Jadi bisa lebih efisien, efektif, dan juga praktis. Sobat Bumi, composting toilet merupakan inovasi yang ramah lingkungan karena bisa menghemat penggunaan air. Setuju? Tinggal aplikasinya saja ya Sobat Bumi. Kalau toilet di kamar mandi kamu belum menggunakan composting toilet, kita masih bisa menghemat energi dan ramah lingkungan. Ini dia tipsnya. 1. Menghemat penggunaan air untuk flushing atau membilas toilet. Untuk toilet duduk, pilih tombol flushing yang lebih sedikit airnya. Untuk toilet jongkok, bilas air secara hemat ya. 2. Maksimalkan pencahayaan di kamar mandi dengan cara membuka jendela. Hal ini berguna untuk menghemat penggunaan lampu di siang hari. Selain itu, paparan sinar matahari yang masuk bisa berfungsi sebagai desinfektan alami. 3. Maksimalkan perputaran udara dengan cara membuka jendela kamar mandi. 4. Hemat dalam penggunaan tisu toilet. Tisu dibuat dari bubur kertas dan bersumber pada serat kayu olahan. 5. Saat mencuci tangan di wastafel, atur penggunaan air keran. Saat mencuci dengan sabun, tutup air keran. Dan saat bilas tangan, buka air keran. Dan 6. Selalu menjaga kebersihan toilet. Toilet yang bersih akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan anggota keluarga. Sobat Bumi, sederhana dan mudah kan? Dari toilet kita bisa mewujudkan aksi peduli lingkungan. Sobat Bumi, kalau yang ini jenis toilet duduk yang biasa digunakan oleh warga Indonesia juga. Kalau dilihat-lihat sih hampir sama dengan toilet ramah lingkungan yang ada di Inggris. Tapi apa bedanya ya? Kenapa bisa dibilang ramah lingkungan ya? Penasaran? Saksinya di segmen Berita Lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, daripada membuang air hanya untuk membersihkan kotoran kita di toilet, lebih baik menggunakannya untuk kebutuhan yang lebih penting. Sekarang, banyak toilet tanpa air yang sedang dikembangkan untuk mengatasi krisis air bersih yang telah banyak mengancam beberapa negara. Luwat, sebuah inovasi toilet ramah lingkungan tanpa air yang berbeda dengan toilet lainnya. Mekanisme toilet ini tidak bergantung pada sistem sanitasi air dan cairan kimia, melainkan pada biodigester yang dapat menghasilkan biogas.
lowat didesain seperti toilet duduk biasa, terdiri dari dua bagian yaitu perangkat dudukan dan penampung limbah. Penampung berupa lapisan tipis atau film polimer yang kuat dan kotak aluminium. Ketika limbah padat dan cair masuk ke dalam toilet, maka limbah tersebut akan langsung tersimpan di dasar dan tutup toilet akan secara otomatis menutup. Hal ini berguna untuk mencegah bau dari kotoran terlepas ke lingkungan luar. Limbah yang tersimpan di dalam tangki akan mengalami kekurangan oksigen sehingga mikroba akan memecah metana, karbon dioksida, dan gas lainnya. Nah, toilet ini memiliki wadah penampung kotoran. Namun untuk limbah cair dan padat terdapat pemisah karena limbah cair kurang baik dalam menghasilkan gas. Pada saat proses pembentukan gas, diperlukan panas untuk membantu proses degradasi. Panas diperoleh dari panel surya yang diletakkan dekat tangki. Pipa dan tangki pada toilet ini sudah dirancang tidak menggelembung walaupun terkena panas. Bagian dari pipa ada yang terhubung ke kompor sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan memasak. Virginia Gardiner, sang penemu lowat, mengatakan bahwa gas yang dihasilkan dari hasil biodigester ini tidak berbau. Toilet tanpa air lowat menjadi solusi bagi jenis toilet tanpa air selama ini. Proses pengangkutan kotoran yang menjadi masalah bagi toilet tanpa air tidak terjadi pada toilet lowat karena kotoran langsung diubah menjadi biogas, sehingga kotoran dan manusia tidak saling terhubung dan lebih higienis. Penggunaan toilet ini dapat menghasilkan nilai tambah secara ekonomi dan aplikasinya sudah digunakan di Urban Physics Garden, Inggris. Toilet tanpa air sudah banyak digunakan di negara lain. Namun bagaimana dengan Indonesia? Tertarik untuk mencobanya? Sebelumnya kalau misalnya kayak gitu saya ingin mengajak masyarakat Indonesia dengan menyadarkan mereka terlebih dahulu mengenai air yang ada di Indonesia. Walaupun emang sebelumnya katanya banyak, ternyata emang di Indonesia sendiri itu sering terjadi kekeringan. Ingin menyadarkan masyarakat kalau misalnya emang sulit untuk mendapatkan air. Nah dari sana mungkin saya bisa mengajak mereka dan saya usahakan melalui tidak langsung dengan saya, mungkin saya harus bekerja sama dengan dinas kesehatan atau dinas lingkungan hidup untuk bisa mengimplementasikan ke masyarakat, pertama ya tadi daerah desa-desa itu, lalu di perkotaan, dan harapan saya bisa mengimplementasikan di seluruh Indonesia. Mereka bisa menggunakan composting toilet ini karena tidak hanya menghemat air, kita juga menjaga lingkungan dengan menghemat air itu. Oke, buat kendala sendiri selama dari implementasi 6 bulan ini, dari proses awal, yang pertama adalah kita kesulitan mengajak orang-orang untuk menggunakan composting toilet ini karena ya tadi kebiasaan mereka yang sudah menggunakan menggunakan toilet dengan air, tidak harus mengubah paradigma mereka tadi yang susah karena kebiasaan mereka dari awalnya menggunakan toilet yang menggunakan air. Selain itu juga kita membuat proses mencari tempat untuk diimplementasi terkadang masih sulit karena emang tempat-tempat tersebut terkadang jauh dari jangkauan kita ataupun emang daerah-daerah tersebut sendiri yang tidak terbiasa juga menggunakan composting toilet ini. Pasti setiap ini pasti menanyakan mengenai baunya ya, tapi di sini kenapa bisa nggak bau itu karena dari kotoran kita sendiri sama menyatu dengan serbuk gergaji atau jerami itu ada reaksi antara karbon dan nitrogen, di mana yang kita dapatkan sebuah fakta dari dinas kesehatan sendiri bahwa dalam 15 menit itu apabila karbon sama nitrogen itu melakukan reaksi dalam 160 derajat Fahrenheit, 15 menit setelah itu seluruh bahkan virus H5N1 pun akan mati, sehingga dari itu penyakit-penyakitnya tidak perlu diragukan lagi, dan itu juga baunya juga tidak akan tercium karena akan ditutupi oleh serbuk gergaji ataupun jerami tadi.
Buat ini sendiri karena kita baru berjalan selama 6 bulan, itu 6 bulan dari proses kita membuat, jadi kita buat implementasi sendiri baru belakangan ini, jadi kita belum mendapatkan komposnya tersebut, tapi kita baru sampai proses pematangan di komposnya, belum sampai kita coba ke lahan pertanian masyarakat. Tapi kita di sini sudah bekerja sama juga dengan SMK di Garut, yaitu SMK Pertanian. Jadi dari kotoran ini kita bawa ke kompos bin di sana, nanti saat pematangan dan setelah selesai mereka bisa menggunakan buat pertanian mereka di sana. Oke, memang kalau misalnya dilihat secara keseluruhan 3/4 di dunia ini adalah air, tetapi setelah dilihat fakta juga bahwa 97% itu air itu merupakan air laut, 2%-nya berupa es atau gletser, dan hanya ada 1% air yang bisa kita gunakan sehari-hari seperti kita gunakan untuk mandi atau buat minum. Nah, dari 1% itu terkadang juga kan kalau misalnya kita sia-siakan hanya untuk menyiram kotoran kan sayang, mending kita bisa gunakan untuk mencuci atau misalnya makan kayak gitu, untuk diminum, dikonsumsi kayak gitu. Jadi emang benar-benar kalau misalnya dilihat emang banyak, tapi ternyata emang yang tersedia untuk kita bisa konsumsi itu hanya 1% kalau misalnya dilihat dari sebuah fakta seperti itu. Buat ajang Climate Smart Leader sendiri menurut saya sangat membantu, karena dengan membawa nama Climate Smart Leader dan menjadi salah satu finalis, saya bisa dengan mudah memperkenalkan diri ke masyarakat dan juga seperti untuk bekerja sama dengan dinas-dinas, karena dengan saya menyampaikan saya pernah mengikuti CSL ini dan bilang menjadi salah satu finalis, mereka akan lebih tertarik karena memang telah diakui gitu. Jadi mereka ya udah nggak takut gitu untuk mencobanya. Jadi benar-benar membantu saya untuk mengimplementasikan dan mengenalkan composting toilet ini ke masyarakat, terutama di Garut dulu. Paling buat pesan-pesannya, paling tolong ingat aja lah kalau misalnya kita hidup ini nggak bisa hanya mikirin kita hidup hanya di tahun ini, kita harus memikirkan masa depan selanjutnya, bagaimana dengan di 2040, bagaimana dengan 2050, apakah masih akan ada pohon-pohon seperti ini dan daerah seperti ini dan air yang masih berlimpah, kan kita nggak tahu. Jadi tolonglah lebih sadar aja dengan kondisi yang sekarang dan yang akan mendatang. Sobat Umi udah lihat kan tadi jenis toilet yang biasa digunakan oleh warga Indonesia. Bagus ya kalau composting toilet ini dimanfaatkan di Indonesia. Karena dengan alternatif composting toilet ini nih, kita bisa menghemat penggunaan air khususnya untuk memflushing toilet. Dan ternyata ini merupakan siklus juga loh Sobat Umi, karena dari kompos yang didapatkan itu bisa digunakan untuk pertanian. Dan hasil pertaniannya kita bisa konsumsi lagi. Jadi kepingin gak nih Sobat Umi untuk menggunakan composting toilet ini? Nah, buat Sobat Umi nih yang belum follow Twitternya Bumi ke 1, ayo dong follow di @bumike1.tv. Jangan lupa ya komen-komennya. Dan jangan lupa juga saksikan episode menarik setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di Dai TV. Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!